Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Rohmadi di channel YouTube kesayangan kita, Laundry Pesantren. Channel yang khusus membahas tentang penanganan dan permasalahan seputar laundry pesantren. Hari ini saya nggak sendiri, masih ditemani oleh seseorang yang sangat spesial di laundry pesantren. Masih dengan tema yang berbeda kali ini. Cuman masih dengan orang yang sama tapi temanya berbeda. Kita ini kan dengan Bapak Khalid Anwar Hidayat. Assalamualaikum Pak. Salam. Siap. Ngobrol lagi. Ngobrol lagi. Pakai kopi nggak ya? Nggak pakai kopi. Nggak pakai ngopi sekarang. Oke teman-teman, hari ini kita akan coba kupas tuntas bagi teman-teman yang sering banyak bertanya sebenarnya kepada saya. Kalau mau bikin laundry itu, saya tuh harus siapin budget berapa sih? Gitu. Atau apa aja sih yang harus saya siapkan? Nah sekarang kita tanya saja kepada pakarnya, karena beliau ini juga pengusaha juga dan jualan mesin laundry juga gitu. Nah nanti kita bisa kupas tanya-tanya lebih lanjut pada beliau. Gimana Pak kabarnya? Sehat Pak? Baik, alhamdulillah Pak Wahyu. Ya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Seperti yang tadi saya buka di awal di prolog saya, itu banyak yang nanya perihal tentang kalau saya mau bikin laundry ini budgetnya berapa sih Pak gitu. Terus apa aja nih yang harus saya siapkan? Apakah saya langsung beli mesin aja terus buka laundry cukup atau emang harus ngapain dulu? Itu gimana nih Pak? Ya, yang paling pertama saya akan tanyakan balik ke orang yang bertanya. Ya, biasanya saya kalau ada nangani konsultasi orang mau buka laundry, saya akan balik nanya biasanya mau berapa omset yang didapat setiap bulannya. Jadi tentuin dulu targetnya. Kalau misalkan saya punya target, oke, saya satu bulannya mau yang 30 juta. Nah maka baru kita nanti akan hitungkan berapa kebutuhan mesinnya, terus kemudian berapa kebutuhan SDM-nya dan berapa lama jam operasionalnya. Kalau berkaitan sama target produksi itu ada kaitannya juga berarti? Iya, karena nanti akan beririsan erat itu. Memang rasionya biasanya begini. Pertama dari itu kalau bicaranya tentang mesin ya, mesin, SDM, terus kemudian jam operasional. Tapi ada satu logika yang walaupun ini tidak terlalu bisa dijadikan patokan, tapi coba ditanya aja deh ke teman-teman laundrypreneur atau teman-teman yang saat ini usaha. Biasanya untuk menakar bisnis itu existing, itu bisa jadi ditentukan dengan berapa sewa ruko saat itu. Jadi kalau misalkan sekarang harga rukonya misalkan sewanya 30 juta, nah bisa nggak satu bulan omsetnya 30 juta? Kalau nggak nyampe itu berarti rugi dong ya? Itu hitung-hitungan sederhana. Iya. Karena saya pada saat saya tanya teman-teman di lapangan, itu ternyata kurang lebih jawabannya sama. Kamu sewa ruko berapa? 60 juta. Omsetnya berapa? Oh 60 juta juga ternyata. Ya berarti habis dong Pak. Hah? Habis dong. Kan 60 juta satu tahun. Oh iya. 60 juta satu tahun dibagi 12 kan tinggal dihitung saja berapa. Bukan 60 juta per bulan ya. Nah, jadi rasio 60 juta per bulan tuh tadi. Jadi rasionya itu omset itu berbanding dengan harga sewa tempat. Oh iya. Entah itu tempatnya kecil atau besar, biasanya kan kecil besar strategis itu akan sangat mempengaruhi. Oh, berarti sebentar nih Pak. Berarti yang saya pahami gini, berarti kalau misalkan kita mau buka laundry nih, kita harus tahu dulu nih harga sewa rukonya berapa. Misalkan harga sewa rukonya 15 juta per tahun. Berarti seenggaknya saya dalam satu bulan tuh harus punya omset 15 juta. 15 juta. Oh, itu untuk level aman berarti? Itu level aman. Level aman. Syukur-syukur bisa lebih omsetnya dari 15 juta, bagus sekali. Gitu. Artinya kan karena kita akan menentukan omset, berapa omset yang akan kita dapat dari situ. Gitu. Jadi kalau sudah menghitung mesinnya berapa ini, nah, itu teknis. Analisa teknisnya. Tapi yang pasti dipastikan dulu berapa punya budget di tangan untuk siap menjadi seorang
ya seorang laundrypreneur atau seorang apapun dia menentukan posisinya. Yang pasti ketika mau memulai sesuatu, budgetnya berapa, nanti kita disesuaikan. Nah, menguntungkan nggak sih Pak buka laundry itu? Kalau laundry ya, laundry di era pandemi termasuk yang existing ya, nggak di terpengaruh masa terlalu ini ya? Sebetulnya kalau pengaruh atau tidak ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Tapi ya tidak terlalu signifikan, tidak seperti usaha-usaha kuliner atau traveler yang lainnya yang bergantung pada hilir mudiknya customer atau orang-orang ya. Karena memang karakter sih sebetulnya. Karakter di pandemi itu atau karakter masa krisis itu pada saat terjadi satu segmen turun, anjlok, maka ada segmen lain yang naik. Nah, contoh misalkan kayak kemarin masa pandemi, yang jatuh banyak, travel, umroh haji, terus kemudian kuliner turun semua. Tapi di saat yang sama rumah sakit malah naik justru. Nah, teman-teman saya ternyata ada yang kemudian main di rumah sakit dan ternyata memang masa itulah mereka kemudian membuat lompatan-lompatan tinggi dengan dunia kesehatannya. Herbal, terus kemudian obat-obatan itu naik semua. Gitu. Jadi kalau kita menyikapinya disamaratakan ya pasti tidak akan sama semua. Selalu ada sisi negatif dan positifnya. Betul. Ya. Tinggal di mana kita akan mengambil peluang itu. Nah, termasuk laundry itu segmen yang bisa dikatakan tahan banting di masa pandemi karena memang berkaitan dengan jasa. Gitu. Jasa selalu berkembang ya. Karena jasa itu nggak pernah libur layanannya. Jadi selama orang-orang masih pakai baju ya pasti masih ada yang nyuci. Logikanya gitu lah. Iya, logika sederhananya seperti itu. Nah, kembali lagi ke tadi masalah tadi. Kalau misalkan mau buka laundry itu minimal budget yang harus kita punya tuh berapa? Untuk beli peralatannya saja. Dan kita juga harus spend money dong untuk beberapa bulan ke depan, karena tidak akan mungkin kan kayak masa 1 bulan pertama tuh masa promo, masa pengenalan, orang mungkin banyak belum yang tahu. Nah, gimana sih maksudnya rasio perhitungannya itu biar misalkan kita bisa survive, karena jujur aja nih ada beberapa memang yang pengusaha yang memang pengen nyoba buka laundry gitu, tapi dia baru 1-2 bulan tuh dia udah ngeluh, udah lagi dijual lagi asetnya kayak gitu. Nah, itu gimana tipsnya nih Pak? Ya, yang pertama spend budgetnya berapa, yang kedua mungkin tentukan dulu target marketnya. Target marketnya dianalisa dulu. Yang paling mudah untuk menentukan target market, udahlah pepetin aja Alfamart atau Indomart. Karena banyak orang. Mungkin daerah situ. Jadi kita nggak habis mikir untuk cari-cari kira-kira prospektif atau tidak nih di sini nih. Kayak kampus, kos-kosan gitu ya. Pokoknya tempel aja selama ada Indomart atau Alfamart ya berarti banyak analisa mereka tuh di situ tuh. Jadi analisa mereka akan lebih banyak tuh analisnya dibanding kita kan resource-nya. Makanya ya sudah, yang paling mudah itu, yang paling sederhana. Nah, yang pertama tadi siapkan budget sewa tempat kalau memang kita tidak punya tempat, kecuali kalau kita sudah punya ruko atau sudah punya tempat, ya itu modal tersendiri lah ya. Nah, untuk berikutnya itu modal usaha, dalam hal ini modal mesin. Di luar biaya renovasi, biaya yang lainnya, berarti di situ ada biaya mesin produksi. Ya, mesin produksi itu yang biasanya digunakan, mesin utama laundry itu kan cuma 3 tuh, mesin washer, mesin dryer, sama mesin boiler. Mesin washer ini mesin cuci, mesin dryer pengering 100%, dan boiler ini untuk penggunaan setrika uap standar garment. Nah, 3 alat bantu utama ini sebetulnya alat saja. Walaupun perintilan yang lainnya kan kita juga harus ngedisplay, terus kemudian equipment dan sistem juga strategi marketingnya itu kan juga harus dibudgetkan. Tentu dengan mempertimbangkan kira-kira pasar di situ middle up atau
middle low gitu ya. Oh iya. Atau medium. Kita mau main di mana nih gitu. Kalau hanya sekedar produksi ya nggak harus bagus-bagus banget gitu posisi lokasinya, karena faktanya teman-teman pengusaha laundry juga ada yang modelnya dia di perumahan di pojok gitu ya, tapi ternyata rame, dia bisa mengerjakan 300 kilo sampai 500 kg per hari. Nah itu sistemnya mereka antar jemput, pick up delivery, mereka jemput, punya customer loyal, atau misalkan door to door ke rumah-rumah, atau misalkan ya sudah outletnya saja yang kelihatan di luar tapi produksinya ada di belakang. Artinya tidak harus menampakkan posisi-posisi produksinya. Ini kembali lagi sih ke pola display yang mungkin pernah kita bahas bahwa polanya bisa closed kitchen atau open kitchen gitu. Oke, yang selanjutnya itu anggaplah saya ini sebagai customer baru gitu ya. Bukan customer baru, entrepreneur baru ya. Entrepreneur baru yang memang baru mau terjun dalam dunia laundry seperti itu. Saya kan kalau melihat tadi yang Bapak jelaskan gitu ya kan, kayaknya elemennya tuh banyak banget gitu Pak, yang mulai harus dari nyiapin budgetnya, propertinya disiapkan juga, maksudnya harus disiapkan. Itu baru dari satu elemen mungkin lah, itu dari sarana dan prasarana lah mungkin gitu ya. Ada juga kan kayak misalkan kayak ilmu pengetahuannya kita juga belum pemahaman tentang konsepnya laundry itu seperti apa, terus nanti manajemen keuangannya seperti apa, manajemen SDM-nya seperti apa, banyak lagi gitu kan. Nah, mungkin di sini juga bakalan jadi pertanyaan bagi teman-teman juga gitu Pak, kalau misalkan, ternyata buka laundry itu tidak sesimpel ini gitu, karena memang banyak knowledge yang memang harus kita pahami gitu kan. Nah itu tuh kalau misalkan saya mau buka usaha laundry atau teman-teman di sini mau buka usaha laundry itu gimana nih Pak? Apakah ada pelatihan kayak gitu? Ya, yang pasti kalau misalkan kita sebetulnya ini kembali ke bicara tentang step belajar. Step belajarnya. Jadi step belajar itu kalau misalkan kita buka sendiri, terus kemudian jatuh bangun sendiri, terus bangkrut sendiri, rugi sendiri, tentu biaya belajar juga jadi mahal. Betul. Akhirnya dengan proses yang jatuh bangun dan lain sebagainya. Udah invest berapa puluhan juta, ratusan juta, tapi akhirnya nggak jalan. Nah, maka kebijakan yang bijaksana ketika kita bisa belajar terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk menjadi seorang laundrypreneur atau ya menjadi seorang bos yang punya laundry lah gitu ya. Minimal apa saja yang bisa kita pelajari, ya pertama tadi menentukan titik tempat, terus kemudian mencari konsultannya yang benar. Boleh saya tanggapi satu-satu ya Pak ya? Mencari titik tempat tadi. Mencari titik tempat tadi berarti kan kalau dulu saya belajar kan ada SWOT ya, strength, weakness, opportunity, sama treatmentnya seperti apa gitu. Nah, menentukan titik yang tepat itu yang bagus tuh yang kayak gimana sih Pak untuk buka laundry itu? Iya, kalau tadi saya sampaikan yang paling mudah cari Alpha Indo. Itu aja satu patokannya. Kalau misalkan artinya ada arus lalu lalang banyak masyarakat di situ lah ya. Gitu. Kalau kita mau menganalisa lebih dalam lagi, habis waktu kita. Artinya kalau misalkan kita kadang kita ngerasa kayaknya rame nih. Itu kan versi kita, belum tentu versi orang yang mengerti di area situ gitu. Memang rame, tapi ternyata pertukaran uang di situ tuh nggak ada, itu juga percuma. Atau kebiasaan masyarakatnya lebih cuci sendiri, masyarakatnya gitu ya? Ternyata belum teredukasi untuk bisa mencucikan pakainya di laundry, itu juga percuma akhirnya kan. Maka dari itu untuk menentukan titik tempat itu konsultasikan. Boleh kita mencari tempat, mungkin untuk referensi saja. Ada di lokasi ini ada 3 tempat. Atau coba nanti tolong disurvei atau coba dilihat di zoom dari atas. Karena untuk menentukan target market itu kita harus narik diri ke atas, ngezoom dari atas, ngelihat ke bawah, ada berapa rumah, ada berapa kakak, rasionya kalau misalkan sekarang satu kakak satu hari nyuci baju 3-5 kilo, berarti ada
berapa kakak potensi yang akan mencuci di situ. Yang harus kita ambilkan berapa persen? Ambillah 10% dari jumlah kakak yang ada. Nah, berarti di situ ada potensi. Berarti kalau misalkan dari rumah saya misalkan ada sekitaran rumah saya itu misalkan ada 100 kakak misalkan 100 kakak. Ambil rata-rata misalkan satu rumah 5 kg. 5 kg berarti ada 10 kali 5 50 kg per hari gitu ya. Ada di situ ada marketnya. Di situ. Oh iya iya. Gitu ya. Itu nanti akan ada analisa lagi lah yang lainnya. Itu step pertama. Step pertama, terus yang kedua? Tadi yang kedua terkait dengan apa yang perlu dipersiapkan. Persiapkan. Ya? Oke. Apa yang perlu dipersiapkan ya tadi selain budget itu ya konsultasinya ke orang yang benar. Artinya ke orang yang memang bisa mengarahkan kita untuk tidak hanya sekedar buka laundry tapi juga bisa melakukan pendampingan atau pembinaan. Karena tidak sedikit orang yang buka laundry buka 1 bulan 2 bulan tutup, 1-2 bulan tutup. Sehingga pertama mindsetnya tidak dibangun terlebih dahulu bahwa kita akan menemukan atau berhadapan dengan kondisi-kondisi yang mungkin kita tidak bisa prediksi. Entah itu komplain customer di awal-awal karena pengerjaan kualitasnya nggak bagus, atau kemudian berhadapan dengan pakaian customer yang hilang, atau juga hal-hal yang lain yang mungkin sifatnya kok begini amat ya menyelesaikan masalah kok nggak selesai-selesai. Kalau tanpa didampingi pengetahuan yang baik, betul. Nanti penanganannya juga akan asal-asalan. Penanganannya juga akan asal-asalan, sehingga buntu kita nggak punya referensi ke siapa kita nanya gitu ya. Berarti penting banget nih step yang kedua ini ya. Jadi memang sebelum memulai itu baiknya kita konsultasi terlebih dahulu, belajar dulu kelemahan dan peluangnya itu seperti apa. Nanti baru kita mulai berbisnis. Baru kita mulai untuk eksekusi lah di situ gitu. Tapi tadi coba aja minta garansi untuk bisa didampingi. Kalau memang nanti ada supplier mesin atau siapapun itu yang menjual paket mesin atau jual franchise, mungkin nggak tahu deh. Dulu 2015-2016 masih banyak franchise laundry yang berkembang. Tapi saat ini dengan adanya, ini step ketiga nih sebetulnya nih. Dengan adanya asosiasi, dengan adanya para laundrypreneur yang kemudian berkumpul, bikin paguyuban, bikin asosiasi, bikin perhimpunan gitu. Nah itu sebetulnya masa-masa franchise itu sudah mulai agak bergeser. Udah mulai berkurang, terkikis gitu ya. Iya, karena dulu 2015-2016 masih banyak laundry franchise yang ya gampang tinggal invest, mereka kelolakan dengan brand mereka, kita bagi komisi, selesai di situ. Kenapa tuh Pak? Mulai franchise itu karena sudah mulai muncul banyak asosiasi. Karena ilmunya sudah banyak dibedah di asosiasi dan di perhimpunan laundry Kalau dulu mungkin ya gitu ya. Jadi dulu juga memang ilmu itu nggak di-share gitu Kalau dulu terbatas banget. Orang mau buka laundry nggak tahu ilmunya, ya udahlah, yang lebih mudah beli franchise aja gitu. Ya. Oh, jadi begitu tuh ya. Nah, sekarang sudah kebuka. Tinggal kita mau masuk mana nih? Banyak asosiasi lah. Di setiap daerah tuh pasti ada. Komunitas lokal ada banyak, komunitas nasional juga ada. Tinggal kita mau masuk kemana ya silahkan saja. Di situ ilmu boleh dibuka-buka kok. Artinya kita kalau mau study banding, mau visit ya sesama teman kan lebih enak dibanding sesama namanya musuh atau sesama kompetitor ya. Ya mungkin dia juga sebagai kompetitor, tapi kalau bicaranya tentang obrolan sesama owner laundry kan juga ya udah sah-sah saja itu sebagai pengetahuan, dan kita bisa buka-buka kok dapur mereka, dapur-dapur teman-teman yang ada di asosiasi. Jadi tahapannya tadi step menentukan tempatnya, areanya, marketnya ada atau tidak, terus kemudian menyiapkan paketnya, konsultasi pada orang yang memang dia punya kapasitas untuk bisa memberikan knowledge yang benar dan juga garansi pendampingan. Sebenarnya ada pada poin ini Pak, ada satu hal menarik sebenarnya. Jadi kadang tuh orang tuh, ya termasuk saya sendiri itu, kadang kalau mau kita konsultasi itu pasti itu disodorkan itu sesuatu yang ideal. Nah sementara kita punya budgetnya terbatas gitu Pak. Misalkan saya konsultasi gitu, oh ini kalau mau buka laundry dengan target yang
produksi sekian, target omsetnya sekian, misalkan ini di angka taruhlah di angka 100 juta. Nah, sedangkan saya misalkan cuma punya budget itu di maksimal itu di 40 sampai 50 juta. Nah, itu kan mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan mesinnya harus menyesuaikan dengan apa yang kita punya, sesuai budgetnya gitu ya. Nah, untuk pemecahan masalah itu seperti apa, Pak? Pemecahan masalahnya. Apakah memang kita kan kalau misalkan kita ngikutin laundry-nya yang ideal tuh mesinnya yang benar-benar yang bagus kayak gitu ya. Nah, kita kan juga punya ada ya alternatif gitu ya. Jadi kan katakanlah budgetnya kita ada budget ideal, ada budget ekonomis. Nah, itu sebenarnya kita benar-benar bisa jalan nggak sih, Pak gitu. Yang penting kan kadang ya udah kita jalan aja dulu deh gitu. Gitu. Iya. Kembali lagi kepada kesiapan kita dalam mengcreate sebuah usaha. Ya, artinya yang paling siap, yang paling sempurna, yang paling perfect, yang paling ideal, ya dia yang akan bisa meliding di situ. Walaupun tadi bahwa kekuatan kita dalam survive untuk bisa bertahan, memulai merintis juga itu juga butuh waktu dan butuh tenaga di situ, effort yang besar di situ. 2014 saya memulai saya punya laundry itu, saya mulai dari rumah petak kecil gitu, yang saya beli mesin cuci 2 tabung, terus kemudian dijemurnya juga pakai hanger, pakai ini. Belum ada mesin pengering. Belum ada. Ya mulai dari situ. Walaupun akhirnya ya saya harus belajar sekian tahun untuk bisa memahami, oh iya saya kebutuhannya punya mesin dryer untuk bisa mengeringkan pakaian. Oh iya standar setrika listrik itu resikonya mengkilap dan kemudian mudah terbakar. Sehingga ya mau tidak mau harus menggunakan mesin ya standar garment atau produksi atau komersil yang memang ya di situ harus invest gitu. Jadi intinya sih jangan pernah takut ya, jangan pernah takut untuk berkonsultasi walaupun kita ya jujur aja punya budget sekian. Nanti juga kan namanya konsultasi pasti diarahkan seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya tadi kan baru 2 poin nih Pak, baru yang di tempat sama yang product knowledge. Nah, terus yang ketiganya? Yang ketiganya kita bersosialisasi. Harus mau bergaul. Harus bersosialisasi. Jadi kalau istilahnya di SWOT itu ada kompetitor, sebetulnya bahasa kompetitor itu ya mungkin jangan dikategorikan dia sebagai musuh kita atau enemy bagi kita lah. Tapi yang paling bijak itu adalah bagaimana mereka itu menjadi bisa bersinergi dengan kita. Mitra gitu. Bisa mitra, bisa juga menjadi sebuah motivasi bagi kita. Oh, layanan dia kenapa customer ada di dia rame gitu. Oh, karena memang kualitas dan layanannya bagus gitu. Kita ya mau tidak mau harus upgrade kualitas yang kita punya. Oh, mereka ke laundry sana kenapa ya? Oh, ternyata layanannya lebih cepat. Di kita agak lambat nih. Maka kita juga coba menyesuaikan. Dengan begitu kita tidak merasa bahwa kompetitor itu sebagai kompetitor kita. Justru ada masanya nanti kita merasa bahwa oh iya, kita belum bisa ngerjain gaun pengantin nih, dia sudah bisa nih, kasih aja ke dia minta komisi kan bisa. Itulah sinergitas. Sehingga dalam bingkai tadi komunitas yang memang sama-sama punya profesi di satu segmen itu menjadi hal yang positif bagi Tapi kan kita. nggak semua orang bisa kayak gitu Pak. Iya, memang tidak semuanya. Makanya itu kita mau jadi orang yang tertutup dengan kita tidak belajar, atau kita mau ya udah kita belajar dulu nih, baru nanti kita menentukan spesifikasi kita di mana. Karena kalau misalkan kita tertutup, kita sendiri jalan sendiri, so must go on, ya udah terserahlah kita lah. Pokoknya layanannya begini, nggak mau menerima perubahan, nggak mau dikasih tahu, ya risiko silahkan. Tapi pada saat kita ada di komunitas, ketika kita punya kendala, masalah ini ada noda begini ya, gimana caranya ya, ketika kita tidak tahu. Komunitas tuh pasti bantu gitu ya. Pasti bantu. Ada, memang tidak semuanya. Dari misalkan dari 100 orang yang ada di grup komunitas itu nggak akan semuanya 100-100-nya jawab. Nggak akan 100-100-nya aktif. Tapi minimal kita kayak punya saudara gitu. Dimana ketika ada hal-hal yang terjadi misalkan terjadi
pencurian di sini nih atau terjadi modus penipuan dan sebagainya, oh kita sudah diinformasikan terlebih dahulu, minimal kita aware dan bersiap-siap untuk oh kalau ada begini nih kayaknya begini nih skemanya nggak begini deh gitu. Jadi di awal kita sudah punya frame bahwa oh iya ini kejadiannya sama mirip dengan dia, ini berarti kita harus siap-siap nih, nggak boleh begitu nih, pelayanannya ditingkatkan lagi gitu. Berarti cari tahu mungkin ya, kalau misalkan saya di daerah saya itu ada komunitas laundry apa sih di sini. Banyak kok, ada komunitas nasional, lokal, bahkan sebetulnya di dunia juga levelnya laundry itu ada Sinet Textile Care Profesional ya, itu yang membawahi asosiasi-asosiasi yang di seluruh dunia, dan itu adanya di mana saya lupa ya, Belanda kan? Di Milan kalau nggak salah, di Milan ya. Jadi ya ini sharing aja sih sebetulnya, supaya teman-teman kalau misalkan ada yang mau buka ya silahkan bismillah buka, cari tempatnya, siapkan budgetnya, cari konsultannya yang bisa betul-betul memberikan solusi, bukan hanya sekedar target closing paket ya. Karena banyak juga, maksudnya kasihan juga ketika ada orang yang kemudian mau mencari tahu tentang spesifikasi bisnis laundry, tapi target marketingnya memang udah targetnya closing deh gitu. Makanya kita yang mau belajar laundry ya spesifik ini aja, lebih detail aja nanyanya. Nah, kalau saya mau belajar laundry itu kemana tuh Pak biasanya? Ya kemana aja lah, ke orang yang bisa memberikan knowledge ya. Saya sebetulnya buka juga, cuma memang ya kembali lagi siapa yang mau belajar dan buka di mana tuh Pak bukanya? Ya disebutin aja. Ya. Jadi nanti kontaknya ada di bawah lah. Oh iya, gitu iya. Ya. Di sini ya. Ada di bawah. Di sini teman-teman. Yang pasti bahwa konsultasi sih semuanya gratis lah ya, nggak Free, harus bayar, ya? free. Mau sampai mana juga silahkan. Berarti sampai dibantu, nggak hanya konsultasi, dibantu saya analisanya, budget sekian. Karena nanti kan kaitan dengan berapa SDM yang dibutuhkan, berapa mesin produksi yang harus disiapkan, berapa jam operasional yang harus dialokasikan, berapa shift yang harus diberlakukan. Sampai sedetail itu ya? Ya harus didetailkan, berapa listrik yang dibutuhkan, berapa kubik air yang dibutuhkan. Jadi nggak cuma masalah mesin ternyata. Bukan. Banyak. Berapa luas area yang perlu dibutuhkan untuk konsep misalkan open kitchen, closed kitchen, kan itu semuanya by data. Gitu ya. Karena ini nanti akan berkaitan dengan analisa lokasi strategis tadi. Kalau kita menentukan target omsetnya misalkan rendah, kemudian kita bikin yang perfect, salah strategi. Kalau misalkan kita mau yang perfect, yang ini juga harus perfect. Lokasinya strategis, analisa kebutuhan mesinnya dipenuhi secara ideal, SDM-nya disiapkan, displaynya dimantapkan, ya ini akan match. Tapi kalau ini nggak match, oh lokasinya bagus nih, ternyata kita paketnya di downgrade misalkan, ayo udahlah paket custom aja, satu mesin, satu washer, satu dryer, setrikanya pakai setrika. Oh padahal karakter customer premium misalkan, kawasannya kawasan epicentrum. Nah itu juga menjadi sebuah analisa yang salah di situ. Marketnya nggak dapet, artinya market yang ada di situ middle up, tapi dia membuat layanan standar. Karakternya customer setiap daerah tuh berarti beda-beda Pak? Beda-beda. Kita bisa tentukan dari mungkin kalau mengacunya pada UMK atau UMR ya, di setiap daerah juga kan beda-beda. Makanya itu berkaitan dengan daya beli seseorang untuk bisa menserviskan pakaiannya. Gitu. Banyak orang bukan berarti banyak customer. Gitu. Banyaknya orang lalu lalang belum tentu dia bertransaksi di situ. Nah, saya juga kan menangani salah satu laundry di salah satu kota lah, Pak. Di sini tuh lalu lalang orangnya tuh banyak banget. Tapi
yang masuk produksi Muhammad dalam tanda kutip kiloannya itu sedikit. Nah, tapi di situ banyak banget satuan. Nah, itu tuh karena apa sih Pak sebenarnya? Yang pertama karena edukasinya kurang. Ya, karena edukasinya kurang. Yang kedua karena need-nya juga kurang. Artinya kita akan punya potensi pasar yang cukup besar ketika kita ada di daerah, termasuk mungkin kalau bicaranya tentang musim, di mana musim itu ketika musim hujan itu biasanya grafik pendapatan laundry itu naik signifikan gitu ya, karena orang-orang mungkin tidak bisa jemur pakaian, itu juga salah satunya, walaupun tidak semuanya. Kayak misalkan habitnya orang perkantoran di sebuah komplek perumahan bisa jadi ya karena memang mereka nggak punya waktu, bukan nggak bisa nyuci, tapi nggak punya waktu untuk bisa mencucikan pakaiannya sendiri. Nah dari situ mungkin satu tadi karena edukasinya tidak sampai. Yang kedua, mereka ya masih punya tempat, masih punya waktu untuk mencucikan pakaiannya. Makanya tidak selalu serta-merta banyaknya kakak yang ada di situ ketika kita zoom itu juga serta-merta mereka menjadi market yang potensial gitu. Jadi kita harus cari market yang potensial memang. Gitu. Jadi kalau ada dalam istilah untuk perorangan kan ada the right man in the right place, mungkin ini the right business in the right place gitu. Ya, harus tepat. Harus tahu dulu posisinya. Tuh. Ya habitat kebiasaan masyarakatnya itu seperti apa gitu ya. Terus apakah di situ mungkin juga ada kompetitor lain, laundry yang lain. Kalau misalkan kalau misalkan situ laundry kan berarti ada pasarnya seperti itu ya mungkin ya. Ya, dan itu nanti kaitan dengan strategi pengembangan sebetulnya. Karena di beberapa strategi itu ada yang polanya ya udah kita kuasai pasar area situ. Wah, brand kita muncul di situ 10 brand misalkan berdekatan gitu. Ada yang modelnya ya udah kita kuasai pasar di situ tapi brandnya berbeda semua. Beda-beda. Itu menjadi choice tersendiri. Tapi satu orang yang punya. Satu orang yang punya. Saya di ada strategi kayak gitu. Ada. Saya di Depok tuh pernah bikin satu laundry yang laundry keduanya namanya beda, tapi sama-sama punya dia gitu. Jadi sengaja untuk orang ketika mau punya pilihan, saya nggak mau laundry sini, sana aja deh, padahal sebetulnya sama-sama aja. Di Depok itu ada satu market digital printing itu sampai 10 titik kalau tidak salah ya, dan itu namanya beda-beda semua, padahal itu semuanya satu kepemilikan. Ya. Nah itu terjadi gitu. Nah, ini yang menarik nih Pak. Sebenarnya iya banyak ya. Saya juga mungkin ya mengetahui beberapa brand yang mungkin melakukan teknik seperti itu ya. Jadi misalkan orang yang sama tapi dia bikin beberapa brand kayak gitu. Nah, tapi yang masih saya jadi pertanyaan saya itu kenapa harus melakukan strategi itu gitu? Ya. Penguasaan pasar, memonopoli pasar. Nah itu bisa dilakukan dengan seperti itu, atau bisa jadi membuat persaingan tersendiri. Jadi kalau dalam ilmu manajemen itu ada namanya manajemen konflik ya. Itu sebetulnya dibuat persaingan supaya yang satu dengan yang lainnya saling berlomba-lomba. Sah-sah saja kalau memang itu menjadi sebuah peningkatan growth yang memang bisa memberikan dampak positif bagi kita. Artinya customer tidak lari kemana-mana. Mau dia laundry di sana, mau laundrynya di sini, sama-sama juga punya dia. Misalkan kalau memang nanti sudah pada level pengembangan ya. Kalau misalkan kita baru mulai dan memang baru satu laundrynya, ya fokusin aja dulu itu menjadi sebuah ya hasil yang maksimal. Yang kalau tadi saya analogikan ya jumlah omsetnya berbanding dengan jumlah sewa tempatnya. Itu paling sederhana itu untuk menentukan. Kalau saya sih punya prinsipnya gini Pak, intinya diperkuat, cabangnya diperbanyak. Jadi jangan puas dengan satu titik. Iya betul. Jadi kita harus berinovasi bagaimana membuat opsi-opsi alternatif yang bisa customer itu ya kembali lagi pada circle yang memang kita buat gitu. Oke, betul.
Sebenarnya masih banyak nih Pak bahasan yang menarik gitu, yang tapi mungkin nanti kayak misalkan kayak saya butuh karyawan berapa orang. Tadi kan dibahas juga ya situ ya, butuh karyawan. Terus untuk operasional sekian itu butuh mesinnya apa saja. Terus jam kerjanya seberapa lama kayak gitu. Nah, mungkin ini untuk lebih jelasnya mungkin nanti kalau misalkan ada teman-teman yang pengen buka usaha laundry, memang ya itu tadi ya, tahapannya pertama teman-teman harus tahu dulu nih mau bukanya di mana, lokasinya seperti apa. Yang kedua, cari tahu dulu, jangan asal buka ya. Cari tahu dulu ilmunya, jangan asal buka. Jadi banyak kok konsultan-konsultan laundry yang memang mereka selain jual paket laundry juga mereka juga mendampingi mendampingi kita untuk pengelolaannya seperti dari mulai manajemen chemicalnya seperti apa, manajemen pengelolaan keuangan seperti apa, SDM-nya seperti apa. Itu banyak hal banget, karena memang buka bisnis itu mudah, tapi untuk mempertahankannya tetap existing itu yang sulit ya Pak ya gitu. Oke, terima kasih Pak Khalid atas perbincangannya pada siang hari ini. Semoga sehat selalu, dilancarkan semua urusannya. Mohon doanya juga lah supaya juga bisa ngikuti jejaknya beliau. Ya, sama-sama Pak. Closing statement Pak bagi teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang mau buka laundry, yang pertama harus disiapkan adalah mental. Karena tentunya dengan teman-teman membuka laundry berarti teman-teman memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, dan modalnya adalah niat yang kuat dan juga mental yang kuat. Tentu dalam perjalanannya tidak akan flat terus. Ada kalanya kita growth, ada kalanya kita down gitu ya. Nah, bagaimana kemudian dalam posisi down kita segera bangkit kembali dan temukan solusi-solusinya di dalam lingkungan atau circle komunitas yang mungkin bisa saling support di situ untuk bisa saling menguatkan. Maka dari itu, nggak hanya sekedar menjadi teman kopi, tapi juga menjadi tempat sharing di mana kapan kita bisa curhat di situ, mempunyai permasalahan apa, solusinya banyak kok. Tinggal nanti ketika sudah sharing, energinya sudah kuat lagi, implementasikan, terus dipacu kembali untuk bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang mungkin bisa dihasilkan. Kalau sudah buka 1, tambah lagi buka 2. Kalau selesai 2, 3, dan 4, dan seterusnya, tinggal diduplikasi dan pengembangan saja. Oke. Baik, terima kasih Pak Khalid atas waktunya dan kesediaannya. Semoga kita masih ada kesempatan lagi untuk terus berbincang dan cari tahu lebih banyak, gali tentang seputar laundry di channel Laundry Pesantren. Terima kasih Pak Khalid. Oke, sama-sama Pak Khalid. Oke, baik teman-teman, stay tune di channel YouTube Laundry Pesantren. Nanti kita akan kembali dengan bahasan-bahasan menarik lainnya. Disimak terus video-video kami, diupdate terus. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.